Berawal dari sebuah informasi dengan adanya dua warga desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mendatangi Mapolsek Cibaliung untuk melaporkan peristiwa soal dugaan penipuan dan penggelapan sertifikat program Prona tahun 1999. Menurut informasi, sekitar 31 sertifikat yang seharusnya sertifikat tersebut dipegang warga sebagai pemilik tanah yang sah. Tapi sampai saat ini sertifikat tersebut raib entah kemana. Tapi selama ini warga tidak ada yang berani untuk melaporkan peristiwa tersebut. Dan kali ini Bang Kumis akan menjumpai salah satu warga yang merasa dirugikan oleh oknum mantan sekretaris desa dan melaporkannya ke Mapolsek Cibaliung, Polres Pandeglang. Bahwa Bang Kumis sore ini sudah ada di ruangan Bapak Kapolsek Cibaliung. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin dan ya, mungkin hanya sebatas mengkonfirmasi. Iya. Karena Bang Kumis dari pagi sampai siang dan sore akhirnya mampir. Iya. Dan ini merupakan satu tugas kami sebagai jurnalis karena pengen memberikan satu informasi yang utuh kepada publik agar tidak menjadikan konsumsi publik yang liar dan simpang siur. Ya, yang konon melaporkan soal masalah sertifikat atas nama Bapak Rabah kalau nggak salah. Nah, apakah itu betul sudah melaporkan ke pihak kepolisian, Pak? Ya, baik Bang Kumis, terima kasih atas waktunya. Yang kebetulan antara Bang Kumis dengan saya ini ada kesamaan dalam hal masalah kumisnya ini. Cuma gedean saya, Bang. Iya. Kalau banget gedean Bang. Ini intermezzo dulu Bang Kumis ya. Dan kita tidak terlalu suntuk karena penatnya kegiatan kita yang terlalu padat ya. Jadi begini Bang ya, mungkin bisa kami sampaikan terkait tentang masalah yang tadi disampaikan oleh Bang Kumis, memang benar adanya itu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ikutin terus penelusuran Bang Kumis Berbagi untuk mengungkap fakta di balik peristiwa raibnya puluhan sertifikat program Prona warga desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di hari ini 17 Mei 2023. Dan hari ini Bang Kumis sudah nyampe di depan kantor Balai Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sekitar pukul 13.15 menit dan Bang Kumis akan mencoba untuk masuk. Assalamualaikum. 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 Nampaknya sepi. Ini ada ruang kepala desa, tapi terkunci. Dan di sana juga ada ruang sekretaris desa, juga kosong. Ruang aparatur desa. Assalamualaikum, juga kosong. Nah, inilah Bang Kumis tujuannya ke sini mau izin atau mencari tambahan-tambahan informasi soal peristiwa adanya perpindahan tangan sertifikat dari warga Sorongan. Mungkin Bang Kumis akan mencari informasi ke yang lainnya. Kang, Assalamualaikum Kang. Kang, boleh nanya Kang, itu kantor Balai Desa emang biasa sepi aja atau gimana? Rame. Iya. Tadi pagi ada yang masuk nggak? Ada ya? Iya. Terus kalau pulang ininya jam berapa sih, kok nggak ada ini? Pulangnya? Iya. Biasanya jam 4. Biasanya ya? Iya.
Jang. Rompok Palura belah mana, Jang? Ini berapa meter sih, Dek, rumahnya, Dek? Paling berapa? 15 meter. Oh, sini ya. Adanya sebelah kiri, sebelah kanan, Dek? Sebelah kanan. Oke deh ya, makasih ya. Nah, pemirsa, Bang Umes mau menuju rumah Pak Lurah. Yang mau informasi di sini karena memang di kantor tadi nggak ada. Yang ini ya? Bu. Saya. Oh, cendongkapnya. Bu. Bu Guru. Sekedap, Bu. Tadi habis kadinya. Ke kantor kena bapak teh ya. Terang teh. Bapak kemana? Punten Ibu. Oh nya. Ke kantor sepi. Nah, aya ngobrol bae tadi nama. Ditelepon tidak angkat-angkat. Didinya teh ya? Oh, berarti Ibu mah kerak dongkapnya? Ya, dia baiklah mendongkap sampaikan salam ayah Bang Kumis. Ya. Setelah memakan waktu sekitar 2 jam, Bang Kumis gagal ketemu kepala desa Sorongan. Penyelusuran dilanjutkan untuk langsung mencari tempat tinggal 2 warga Sorongan yang menurut informasi bapak dan anak ini merupakan pihak yang dirugikan dan yang melaporkannya ke Polsek Cibaliu. Nah, pemirsa, setelah ketemu dengan salah satu warga yang konon dirugikan atas peristiwa masalah sertifikat, Bang Kumis pengen tahu di mana sih lokasi tanah tersebut, dan hari ini Bang Kumis akan langsung menuju ke lokasi tanah yang memang saat ini lagi dipersoalkan oleh salah satu warga di desa Sorongan ini. Nah, pemirsa, perlu diketahui akhirnya Bang Kumis dengan susah payah setelah melewati jalan yang memang lumayan bagus, sudah pakai betonisasi hanya beberapa meter, dan akhirnya untuk menuju ke kebun terpaksa Bang Kumis di samping melewati jalan bebatuan juga jalan setapak seperti ini, dan akhirnya nyampe di salah satu kebun milik Abah Raba. Dan mungkin Bang Kumis akan sedikit nanya-nanya nih biar publik juga tahu apakah betul bahwa sertifikat yang hilang atau apapun alasannya yang tidak ada di tangan para bani ini ada sebidang tanahnya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Bah, iya leres iya gaduh abah di dia. Mohon gaduh abdi. Iya blok non ngaranna, Bah? Iya blok Cihaur ya. Cihaur. Mohon. Masih desa Sorongan. Sorongan. Nah, Bah, abah kan gaduh. Iya, kira-kira menurut abah sabra meter sih luasnya, Bah? Nu di dieu. Karena karena sektar. Sektor ayahnya. Mohon. Cara buka 2 tempat. Dua tempat yang nu kidul. Oh, eta berarti 2 sertifikat eta. 2. 2 tempat. Mohon. Anu hiji Nama nah, abah. iya, gaduh saya, nama Iya. saya. Nama Mimin ya. Anak. Mimin anak abah. Mohon. Nah, atas nama abah nu di Di itu di kidul. blok non eta ngaranna. Blok Jengot eta mah. Oh, berarti tapi desana sarua. Sarua. Nah, itulah pemirsa, ternyata abah ini punya 2 bidang tanah. Yang satu digarap oleh anaknya yang namanya Mimin yang luasnya sekitar 1,5 hektar. Dan dokumen kepemilikannya adalah berbentuk sertifikat program Prona tahun 1999. Tapi sertifikat tersebut nampaknya berpindah tangan, entah nanti Bang Kumis akan selusuri. Nah terus Bah, pasti abah kan apal ya Bah ya? Dari seluas 1 hektar lebih ini, batas-batasnya Pak? Di kaler Haji Jai. Oh kan itu, eta boga Haji Jai nya? Namun ka kaler. Nah. Terus? Ka baratna Sokib. Pak Sokib. Mohon. Aya kene tak jalmina? Aya. Nah terus, belah dia naon ngaranna? Iya sama Togel. Naon sebelah naon ieu ngaranna? Cihaur kadinya. Enggak, sebelah naon utara, Belah kidul. sebelah kidul gitu kan. Kaler Haji Jai, barat Sokib, kidul sama Togel. ari wetana sih teu aya. Batas naon? Timur. Timur Kasamun. Oh, Kasamun. Mun, geus aya Kasamun ge. Oh, kitu nya. Mun. Nah,
itulah pemirsa batas-batas dari tanah Abah Raba ini yang memang jelas. Nah selama ini Bah, ini akhirnya yang garap siapa ini Bah? Garap nak. Nih yang ngurus ini kan ada buah-buahan banyak tuh, pohon-pohon kelapa. Abah baik. Oh gitu ya, Namun. hanya sertifikatnya yang nggak ada ya. Namun. Nah Bah, sekali lagi nih walaupun kita sudah ngobrol di sana Bah ya, biar lebih enak lagi nih Bah. Jadi pada waktu Abah sampai bikin sertifikat, ya kan, tahu bikin sertifikat itu dari siapa Pak? Yang ngajak Abah bikin sertifikat itu? Anu ngajak Abah bikin sertifikat, saya tak? Anu ngajaknya? Aceh. Oh gitu ya. Cari ke Aceh. Cari ke Aceh, ngawartosan ke Abahnya, Mohon. bikin sertifikat. Mohon cek cari ke Aceh cina nek surat enan kontrakeun cina anu dia, Mbak, atuh. Kontrakeun eta mah gitu tiap tahun cina 700. Oh gitu. Ya kaku hari. Nah terus kieu Bah, nu ngaranna kontrak, ya kan? Pasti aya oret-oretan ge, aya perjanjian. Ada enggak Bah? Ente. Itu aya Abang can pernah tanda tangan. Ente, tanda tangan ente. Tanda tangan surat apapun belum pernah ya? Ente. Tanda tangan belum pernah, terus termasuk eta nu 700 oge nu dijanjikeun. Teu aya, teu. Nah itulah makanya di sini juga ada warga yang peduli terhadap beberapa peristiwa yang memang harus dikembalikan kepada haknya. Salah satu abang ini adalah rekanan Bang Kumis yang terus memberikan informasi-informasi dari kawasan selatan yang hal-hal seperti ini. Bang Kumis pun kesini bukan untuk mencari masalah dengan pihak manapun, tapi Bang Kumis hanya mau membantu sesuai dengan kapasitas Bang Kumis sebagai media dan Kang Sarta juga ini di organisasi juga. Makanya inilah bentuk kepedulian media dan organisasi kalau bersatu untuk meluruskan persoalan-persoalan yang diduga dianggap ini merugikan dari pihak Bang Raba. Nanti urusan salah dan benernya nanti kita buktikan karena Bang Raba sendiri sudah lapor polisi Pak ya? Lapor mohon. Udah ya? Udah. Ke Polsek mana Pak? Cibaliung. Cibaliung ya? Mohon. Nah nanti Bang Kumis akan tanya ya apakah betul Pak Raba ini sudah melaporkan dalam hal ini ke Polsek Cibaliung. Bahkan konon Bang Kumis mendapatkan informasi dari beberapa sumber bahwa sertifikat di sini bukan hanya milik Pak Raba dan anaknya saja, tetapi ada sekitar 30 lebih sertifikat yang memang tidak dipegang oleh si pemiliknya. Entah kemana sertifikat terus, nanti ikutin terus dalam penelusuran channel Bang Kumis Berbagi dalam satu tayangan mengungkap fakta di balik peristiwa. Nah, oke Bang, makasih Bang. Terima kasih. Ayo Bang. Boy, eta golok panjang amat eta, jeung naon? Lumayan Pak, jeung udah kadek. Oke. Ya. Abang sekarang mau cari informasi ke yang lainnya nih. Insyaallah. Karena tadi ada menyebut nama seseorang juga dan mungkin ke Baldesa. Abang siap ngantar saya ke Baldesa, Bang? Siap, siap. Ya, nanti antar ke Baldesa gimana pun juga yang mananya warga ada pemimpinnya. Ya kan? Ya. Nanti ketemu atau tidak, yang penting Bang Kumis sudah akan datang ke kantor Balai Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Bisa kami sampaikan terkait tentang masalah yang tadi disampaikan oleh Bang Kumis memang benar adanya itu dan itu atas nama mungkin kami bisa sebutkan nama orangnya yang bermasalah dengan masalah sertifikat itu mungkin atas nama Pak Raba ya, betul. Abah Raba ya. Nah itu istilahnya permasalahan secara globalnya bahwa yang bersangkutan ini memiliki objek lokasinya pada saat itu beserta dengan sertifikatnya, namun karena ada suatu hal sertifikat itu diambil ataupun dibawa karena ada suatu janji-janji yang menggiurkan. Nah sampai sekarang akhirnya belum terrealisasi. Nah dengan dasar kejadian seperti itu Abah Raba ini diantar dengan ponakannya datang ke kami. Istilahnya bisa dikatakan sebagai diskusi ataupun tukar pikiran terkait tentang permasalahannya. Kami nilai setelah kami diskusi dengan anggota bahwa ini
secara istilahnya pembicaraan, secara singkat kami diduga ada suatu pelanggaran. Nah, karena ini udah menyangkutnya kepada masalah dokumen, yang mana itu adalah dokumen negara, ya mungkin proporsional dari penanganannya adalah pihak lebih atas dalam ini Polres. Makanya setelah kami diskusi dengan keluarga Abah Rabah dan ponakannya, kami sarankan untuk membawa masalah tersebut ke pihak Polres dan sudah ke sana itu. Itu mungkin kira-kira nih secara pandangan dari Bapak Komandan ya khususnya tentang kasus ini, kalau kita terapkan tadi ada indikasi pelanggaran, itu kira-kira pasal berapa sih nih diperkirakan yang ininya Bang, yang akan kalau secara kasat matanya kan ada tuh. Iya, ini ada unsur seperti bujuk rayu dan janji-janji yang mungkin kita bisa arahkan kepada masalah penipuan dan penggelapan, arahnya ke sana. Tapi untuk lebih pasti dan menjelaskan mungkin akan dilakukan gelar perkara juga. Tapi sekilas dari krogisnya seperti itu kita bisa arah ke sana, itu hanya sebagai patokan kita saja. Tapi untuk lebih memastikannya, mungkin kami akan baik dari pihak Polres akan melakukan istilahnya penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam, dan mungkin sekaligus dengan melakukan gelar perkara. Itu kira-kira Bang Kumis. Nah, pemirsa, ini Bang Kumis berarti hanya sebatas mencarikan informasi kepada publik nih kan, agar publik tidak menilai secara isi kepalanya masing-masing, karena memang pengetahuannya juga kan orang berbeda-beda Pak. Nah, makanya seperti ini. Dan terus gini, mengingat potensi Kabupaten Pandeglang, Bang Kumis ini sudah keliling nih seluruh kawasan Pandeglang. Ternyata di akhir-akhir tahun ini yang jadi sorotan minat para investor adalah kawasan selatan, karena adanya KEK, adanya jalan tol. Ini dipastikan dan para investor itu akan memantau nih, tanah sejengkal pun akan menjadikan nilai dolar bagi mereka. Ini pasti akan terjadi transaksi ataupun kontrak tanah. Nah, barangkali ada himbauan untuk warga-warga nih, khususnya ya warga yang ada di kawasan hukum Bapak nih. Baik ya Bang Kumis. Mungkin kami menghimbau kepada masyarakat secara khususnya mungkin warga Cibaliung dan umumnya masyarakat luas terkait tentang masalah hal tersebut. Nah, jadi kepada warga masyarakat yang sekiranya sudah mempunyai objek dan sudah memegang tanda legalitasnya dari objek itu, yaitu berupa sertifikat, tolong supaya benar-benar dijaga dan dirawat. Karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Bang Kumis, bahwa ke depan entah itu 3 tahun atau 5 tahun kemudian, wilayah selatan ini, wilayah selatan khususnya, wilayah selatan baik dari mulai Panimbang dengan KEK-nya, terus melebar langsung ke arah selatan dari mulai Sumur, Cimanggu, Cibaliung, Cipesik, itu ke depan diprediksi akan menjadikan suatu daerah industri. Nah, dengan potensi-potensi seperti itulah nanti akan menarik beberapa investor-investor. Nah, untuk itu dengan posisi seperti ini kepada masyarakat yang sudah memegang legalitas daripada hak kepemilikannya, tolong supaya dijaga dirawat. Jangan sampai istilahnya gampang tergiur ataupun istilahnya gampang tertarik dengan hal-hal yang menjanjikan yang pada kenyataannya tidak ada. Bisa saja ketika ada seseorang ataupun warga yang lain yang sudah mau mengarahkan ke sana, tapi yang bersangkutan dalam hal kepemilikannya bingung, bisa ajak konsultasi atau kita sharing kita pikiran, baik melalui desa atau melalui Kapolsek. Dalam ini ada Babin Kamtibasnya, silakan. Mungkin dari Babin Kamtibas bisa diarahkan ke Polsek. Jadi ya saya rasa mungkin supaya lebih waspada dan lebih teliti lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Bang Kumis kira-kira pesan Kamtibas saya kepada warga masyarakatnya. Luar biasa. Nah, pemirsa, ini sebenarnya obrolan terlalu singkat. Sebenarnya kalau bicara tentang kegiatan Polsek yang satu ini, ditayanginnya susah karena terlalu panjang durasinya. Karena banyak di samping kegiatan-kegiatan, Bang Kumis selalu pantau yang memang selalu terus dekat dengan masyarakat, mengayomi yang seperti tadi ya kan. Nah, maka Bang Kumis berkesimpulan tadi, saya setuju banget, setiap ada persoalan jangan merasa takut dengan polisi.
karena polisi dan rakyat selalu dekat. Begitu Siap, kan? Ya, siap. ya. 24 jam, Bang. 24 jam tuh. Jadi kalau nanti nih, ini udah ngomong nih Pak Kapolseknya, kalau ada warga yang kurang puas tentang pelayanan Kapolsek, sampaikan ke Bang Kumis. Oke, Siap, Bulan, siap, siap. selanjutnya terima Iya. kasih waktunya. Nah, Iya, siap, pemirsa, Bang. demikian Iya. tadi bincang-bincang dengan Pak Kapolsek Cibaliung. Memang yang hari ini beliau nggak pernah pulang-pulang, dan alhamdulillah akhirnya sedikit informasi tentang adanya dugaan-dugaan kasus khususnya di Sorongan akan kita buka lebar-lebar, dan nanti pun siapa yang salah dan benarnya bukan kita yang menentukan, tapi kalau memang ini dalam hukum adalah di hukum sendiri. Oke, Pak Kapolsek, terima Oke, kasih. siap. Terima kasih, Bang. Siap. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.